Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Naili Seki Agustina dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kepramukaan di Indonesia dan di dunia. Sejarah kepramukaan di Indonesia. Kepanduan masuk ke Indonesia pada saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Kepanduan dibawa oleh orang Belanda dengan organisasinya yang bernama Nederland Indisch Padvindersvereniging atau disingkat NIPF, yang berarti Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pada saat itu bangsa kita mudah menerima karena organisasi tersebut bersifat universal dan karena kondisi pada saat itu yang memungkinkan. Hal tersebut membuat pemerintah Belanda mulai khawatir dan melarang Indonesia mengikuti kegiatan NIPF tersebut. Kemudian lahirlah organisasi yang bercirikan nasionalisme yang pertama kali dibangun pada tahun 1916, yaitu JPO, singkatan dari Japanese Padvinders Organisasi, yang diprakarsa oleh Sultan Pangeran Mangkunegara ke-7 di Surakarta. Pemerintah kolonial Belanda melarang penggunaan kata Padvinders untuk organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia. Akhirnya istilah pandu dan kepanduan dikemukakan pertama kali di Kongres Siap pada tahun 1928 oleh Kiai Haji Agus Salim di Banjarnegara, Banyumas, Jawa Tengah. Peristiwa penting yang terjadi di Indonesia adalah ketika Baden-Powell dan Lady Baden-Powell bersinggah di Hindia Belanda atau yang sekarang disebut dengan Indonesia pada tanggal 3 Desember 1934. Indonesia atau Kepanduan Indonesia mulai mengikuti Jambore pertama kalinya pada Jambore Dunia ke-5 di Belanda pada tahun 1937. Pada masa penjajahan Jepang, Indonesia tidak boleh mengikuti organisasi-organisasi kepanduan apapun. Setelah proklamasi kemerdekaan, muncul kembali organisasi-organisasi kepanduan yang lebih dari 100 organisasi yang berbentuk dalam 3 federasi, yaitu IPindo, Popindo, dan PKPI. Ketiga federasi tersebut kemudian bersatu menjadi Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia, yang berjumlah atas 60 organisasi dan 500.000 anggota pandu. Setelah dirasa bahwa banyak organisasi kurang baik untuk persatuan bangsa, maka pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 238/61 tentang Gerakan Pramuka, yang ditandatangani oleh Menteri Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Insinyur Haji Juanda. Sampai sekarang Gerakan Pramuka berkembang menjadi organisasi yang disegani, dan sampai sekarang telah menyelenggarakan Jambore Nasional atau Jamnas beberapa kali. Kepramukaan di dunia. Baden-Powell atau dengan nama lengkap Robert Stephenson Smith Baden-Powell sekolah di Carter House School pada tahun 1870 dan mendapat julukan Betting Powell. Baden-Powell menamatkan pendidikannya pada usia 19 tahun dan bergabung dengan dinas kemiliteran. Setelah berpindah tugas, ia ditugaskan di Mafeking, Afrika Selatan. Karena jasanya di sana, ia diangkat menjadi Mayor Jenderal. Karena keberaniannya, dia mendapatkan julukan Impesa, yang artinya serigala yang tidak pernah tidur, oleh suku Zulu, karena sifatnya yang cekatan dan karena telah berani mengambil kalung milik Raja Jini Zulu. Pada tahun 1901, Baden-Powell kembali ke tanah airnya dan menulis pengalamannya di buku Aids to Scouting. Dan pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys, yang mengakibatkan kepanduan berkembang menjadi besar. Pada tahun 1912, Baden-Powell mengelilingi dunia untuk melihat perkembangan
kepanduan di seluruh dunia, dan menikahi Olaf St. Clair Solms atau yang biasa disebut Lady Baden-Powell, dan dikaruniai 3 anak yang bernama Peter, Peter, dan Patty. Pada tahun 1920, seluruh pandu dunia berkumpul di Olympia, London, Inggris. Dan pada tanggal 6 Agustus 1920, Baden-Powell dianugerahi sebagai Bapak Pandu Dunia dan juga dianugerahi sebagai Lord Baden-Powell of Gilwell oleh Raja George V. Baden-Powell menghabiskan masa tuanya di Nyeri, Kenya, dan wafat pada tanggal 8 Januari 1941. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.